Pembuatan jalan. Pembuatan jalan. Terus kalau jasanya berkaitan biasanya dengan biaya pelayanan ya. Kesehatan gitu. Jadi ya makanya jadi ada istilah stop pungli ya, pungutan liar. Karena apa? Karena setiap mereka melakukan pelayanan itu sudah ada dananya gitu. Tidak perlu diminta uang lagi gitu masyarakatnya. Misalkan kayak membuat KTP. Ada yang di sini buat KTP bayar kalian? Ada? Ibu. Pakai orang dalam, Bu. Pakai orang dalam. Nah, uangnya itu bukan masuk ke negara ya. Kalau misalkan kalian buat KTP, kemudian kalian dimintain biaya, maka biaya itu bukan masuk ke uang negara, bukan masuk ke uangnya pemerintah. Karena pembuatan KTP, pembuatan apapun itu, akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, itu semuanya gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi kalau misalkan kalian diminta untuk membayar, itu bukan masuk ke rekening atau ke pemasukannya pemerintah. Nah, pengeluaran seperti pencetakan belangkonya itu menjadi pengeluaran pemerintah. Seperti itu. Nah, kemudian kalau belanja pegawai itu sama halnya dengan belanja gaji. Jadi ASN, aparatur sipil negara, itu kan digaji mereka tiap bulan. Nah, gaji mereka itu merupakan pengeluaran pemerintah. Bisa dipahamin ya, teman-teman ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang jawab Yuli aja ini, yang lain mana? Kalian nggak tidur kan? Enggak, Bu. Bisa, Enggak Bu. ya. Udah jam 9 kan? Nah, jadi tadi apa? Biaya belanja pegawai itu adalah biaya gaji yang dikeluarkan oleh pemerintah menggaji para ASN. Contohnya PNS gitu ya. Jadi ASN itu termasuk kayak tentara, kemudian itu pegawai negeri, nah itu masuk ke ASN. Mereka yang gajinya itu adalah pengeluaran pemerintah. Terus yang terakhir, jenis belanja yang berdasarkan transfer payment. Pernah dengar istilah transfer payment? Pernah dengar istilah tersebut? Gimana? Pernah dengar nggak? Halo? Pernah dengar? Pernah, Bu. Transfer payment itu pernah dengar kalian? Oh, pernah, Ibu. Pernah, Bu. Apa transfer payment adalah nggak ada yang tahu ya? Transfer payment nggak ada yang tahu? Lupa, Bu. Lupa, oke. Transfer payment itu adalah biaya yang dimana dia diperoleh bukan dari tahun saat ini, tapi dia diperoleh dari tahun sebelumnya. Misalkan nih, kalau kalian lihat pembayaran dana pensiun, itu merupakan salah satu contoh dari transfer payment. Jadi pensiun yang didapatkan itu bukan diperoleh dari tahun ini, melainkan dari tahun sebelumnya. Namun dia termasuk juga ke pengeluaran pemerintah. Dia masuk ke belanjanya pemerintah. Karena apa? Yang menerima pensiun itu siapa? Yang menerima pensiunan itu siapa? Siapa? ASN. ASN.
Nah, ASN. Berarti masuk ya ke belanja pemerintah. Iya, Ibu. Oke, nah kemudian kalau mau ngasih tunjangan ke pengangguran, kayak kemarin ada prakerja, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam contoh transfer payment. Kemudian negara itu kan punya hutang. Nah, hutang negara itu pasti berbunga. Bunga hutangnya itu juga termasuk pengeluaran yang berbasis transfer payment. Jadi seperti itu. Kalau bantuan sosial dia masuk ke mana? Kayak subsidi yang tadi kalian jelaskan, sebutkan. Masuk ke mana? Transfer payment ya, Bu. Atau ke belanja barang dan jasa? Gimana? Masuk ke mana dia? Masuk ke belanja barang dan jasa ya? Iya, Bu. Karena belanja barang dan jasa itu dia terdiri dari belanja modal, belanja sosial. Nah, belanja sosial itu tadi berupa bansos. Di dalamnya apa aja bansos, bantuan sosial? Ada subsidi, kemudian ada apa itu kemarin PKH gitu ya. Nah, Iya, Bu. jadi bantuan-bantuan itu masuk ke belanja barang dan jasa di situ karena di dalamnya ada berbagai jenis-jenis barang lagi. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat struktur APBN, anggaran pendapatan belanja negara, maka di situ ada 3 komponen. Yang pertama ada penerimaan, kedua ada pengeluaran, dan yang ketiga ada pembiayaan ya. Pernah melihat struktur APBN di sini? Teman-teman? Pernah lihat struktur APBN? Belum, Ibu. Belum ya? Kalian semester berapa? 4. 4 ya? Belum. Makro kemarin nggak disinggung APBN ya? Nah, selanjutnya itu ada model perkembangan pengeluaran pemerintah. Di situ ada tiga teori, menurut Rostow, menurut Weiner, sama menurut Peckett and Wiseman. Nah, di mana masing-masing teori tersebut itu memiliki perbedaan pandangan terhadap pengeluaran pemerintah. Kalau Rostow, dia menganggap pengeluaran pemerintah itu, dia mengatakan di tahapan awal, pengeluaran yang dibutuhkan itu sangat besar gitu, baik itu untuk sarana maupun prasarana. Karena pemerintah butuh yang namanya investasi, menurut Rostow begitu. Tapi kemudian di tahap selanjutnya, selain G-nya meningkat, pengeluaran meningkat, itu juga ada peran investasi yang semakin besar karena ada sarana, ada fasilitas, jadi orang tertarik untuk melakukan investasi. Tapi ketika di tahap lepas landas, katanya Rosso, maka investasi yang semakin besar itu dan pengeluaran pemerintah itu beralih ke penyediaan sarana dan prasarana. Misalkan ke tunjangan, kemudian ke pelayanan masyarakat, itu seperti apa. Jadi Rosto itu bertahap. Yang diutamakan pertama kali itu adalah sarana prasarananya. Jadi belanja barang semuanya, belanja barang dan jasa. Nah, baru yang kemudian selanjutnya dia mengutamakan investasi. Nah, tapi kalau Weiner dia memandang bahwasanya jika pendapatan per kapitanya meningkat,
maka pengeluarannya juga meningkat. Pernah dengar istilah pendapatan per kapita ya? Pendapatan per kapita pernah mendengar? Belum. Terus kalian kemarin mendengar Pernah, apa? Ibu. Pernah, Bu. Oh, pernah ya. Apa itu pendapatan per kapita? Lupa. Besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk Ibu di suatu negara. Oke, Mas Abiu, terima kasih. Dipanggilnya siapa ini? Abiu Sakban? Nggih, Bu, Abi, Bu. Abiu. Ya, makasih Mas Abiu. Jadi benar pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata dibagi dengan jumlah penduduk ya. Jadi pendapatan per masing-masing orang itu pendapatan per kapita. Kalau pendapatan nasional berarti pendapatan seluruh penduduk. Jangan sampai ketuker ya. Nah, jadi Wener tuh bilang kalau misalkan pendapatan setiap orang itu meningkat, maka pengeluarannya juga meningkat. Bisa dipahamin kan ya? Bisa, Ibu. Yang menurutnya si Wener. Nah, sedangkan kalau yang menurutnya Pikuk itu bilang kalau misalkan pengeluaran pemerintahnya itu diperbesar, maka pajak itu perlu ditolerir. Karena jika GNP-nya naik, maka maksudnya pendapatannya naik, maka pajaknya juga akan naik gitu, harus naik. Nah, kemudian Rostos sama Wener ini dia sangat berbeda ya, pandangannya berbeda. Kalau satu dia fokus investasi, kalau satunya dia fokus sama pengeluaran yang meningkat sama pendapatan. Yang terakhir itu dia mengutamakan pajak. Jadi pendapatan meningkat, pajaknya meningkat. Oke, bisa dipahamin? Kalau enggak kita lanjut ke mikro. Nah, kalau di mikro dia mengatakan bahwasanya pengeluaran pemerintah itu menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Itu pandangan mikro. Di mana mikro itu dia pertama menentukan permintaan, kedua dia menentukan tingkat output. Jadi pengeluaran pemerintah itu dilihat dari faktor-faktor yang menimbulkan adanya sebuah permintaan barang publik. Kalau kemarin kalian sudah belajar apa itu barang publik, bisa dicontohkan sekarang apa aja? Contoh barang-barang publik. Contoh barang publik apa aja? Jalan raya dan jembatan, Ibu. Jalan raya, jembatan, terus rumah sakit barang publik gak? Barang publik. Apakah barang publik itu hanya pada infrastruktur? Tidak ya. Selain infrastruktur, apa barang publik itu? Bandara, Apa? Gimana? Selain infrastruktur itu barang publik apa aja? Pertahanan dan keamanan negara, Bu. Pertahanan dan keamanan negara. Kalau kayak senjata buat peperangan itu barang publik nggak?
Iya, Bu. Iya. Berarti semua orang bisa pakai ya? Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Enggak ya? Jadi yang barang publik adalah barang yang Semua orang bisa menikmatinya. semua orang bisa menikmati. Tadi ada jalan raya, kemudian ada apa tadi lagi? Rumah sakit ya? Iya, Ibu. Kalau air laut itu barang publik nggak? Barang publik, Ibu. Barang publik karena bebas, siapapun bisa make gitu ya. Iya, Ibu. Nah, di mikro ini dia mengatakan kalau misalkan kayak ikan gitu ya, ikan itu barang publik kan ya, ikan yang di laut ya, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa mengambil. Nah, di mikro itu dia melihat faktor-faktor yang bisa menimbulkan adanya pengeluaran pemerintah itu dilihat dari permintaan akan barang publik. Misalkan kita contohkan ke ikan di laut. Kalau permintaan ikan di laut itu semakin meningkat, berarti perkembangan pengeluaran pemerintah juga meningkat ya. Dari apa? Nyambung nggak kalian? Kalau misalkan saya contohkan ikan nih, kalau kita kaitkan sama mikronya, kemudian kenapa pengeluaran pemerintahnya juga bisa meningkat? Mungkin pendapatannya, Bu, meningkat. Pendapatannya meningkat ya. Kan ikannya, permintaan ikan banyak nih di masyarakat, ya kan ya? Nah, terus apa kaitannya sama pengeluaran pemerintah? Kalau permintaan ikan meningkat, Mungkin karena dikelola oleh pemerintah, Bu. karena dikelola pemerintah kan ya. Coba kalau misalkan di laut itu nggak dikelola pemerintah, maka akan banyak orang yang melakukan overfishing, benar nggak? Iya, Bu. Akan Iya, Bu, banyak benar. orang yang mengambil sesuai dengan keinginan mereka. Kalau seandainya mereka tidak ada yang mengelola, kemudian terjadinya pengeboman ikan di mana-mana, kan bisa aja kayak gitu. Nah, pengeluaran pemerintah di situ di mana perannya? Karena permintaan ikan banyak, otomatis kan pemerintah melakukan pengelolaan ya. Entah itu ditingkatkan bagaimana pun caranya. Misalkan ada suatu lembaga yang mengatur terkait dengan penjualan ikan misalkan. Kemudian ada yang mengawasi atau mengevaluasi selama ini ada pro dan kontra atau tidak kayak gitu. Nah, di situ peran pemerintah yang biasanya dari strategi untuk strategi untuk mengamankan yang namanya barang publik itu biasanya disebut sama pengeluaran pemerintah. Jadi usaha-usaha apapun yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan barang publik itu disebut dengan pengeluaran pemerintah. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan itu namanya pengeluaran pemerintah. Ada biaya, ada uang, ada sumber daya ya tadi ya di awal. Nggak cuma uang yang dinamakan pengeluaran, tapi sumber daya pun itu juga bisa disebut dengan pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu dibedakan berdasarkan
daerahnya. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah yang berdasarkan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat dia terdiri dari dua pengeluaran. Satu, pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pembiayaan itu ada obligasi, ada pembayaran pokok pinjaman luar negeri. Obligasi itu adalah surat utang ya. Surat utang, pernah dengar surat utang? Pernah Ibu. Pernah ya, di makro ya. Di makro pernah ya. Kalau misalkan terjadinya inflasi yang gitu-gitu kan ada obligasi ya. Surat utang negara. Kemudian kalau di tingkat provinsi, pengeluaran pemerintah itu terdiri dari belanja operasional sama belanja modal. Di mana belanja modal itu ada belanja aset sama belanja tak terduga. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran semacam bencana itu masuk ke belanja tidak terduga. Kemudian di tingkat pemerintah kabupaten kota itu terdiri dari belanja bagi hasil, di mana ada bagi hasil pajak, ada retribusi dan pendapatan lainnya sama belanja pembiayaan. Jadi dibagi dia peran si pengeluaran pemerintah yang diatur masing-masing pimpinan daerah itu dibagi. Jadi kalau kabupaten kota dia mengurus terkait dengan bagi hasil pajaknya, kemudian retribusinya. Sedangkan kalau di tingkat provinsi dia di bagian belanja aset. Karena kalau kita pengen membeli suatu barang itu kan diajukan dulu. Nggak mungkin yang bawah itu langsung beli gitu aja. Nggak. Jadi yang bawah itu tingkat bawah kabupaten kota kalau mau beli barang apapun, mau sifatnya sarana atau prasarana itu pasti diajukan dulu ke pusat. Ketika pusat menyetujui, maka barulah itu di ACC. Tapi kalau tidak disetujui, itu tidak akan terjadi gitu pembelian barang. Terus selain itu ada belanja pembiayaan di mana ada pemberian pinjaman kepada badan usaha milik daerah. Nah, itu di tingkat kabupaten kota. Nah, ini salah satu contoh dari APBN ya. Salah satu contoh ringkasan pengeluaran negara. Di mana di situ ada pendapatan negara dan hibah. Kelihatan ya. Ada belanja negara sama ada di bawah itu ada keseimbangan primer. Ini bukan APBN murninya ya. Ini hanya ringkasannya. Nah, jadi secara garis besar belanja negara itu ada belanja pemerintah pusat di mana ada K atau L itu kementerian atau lembaga. Kemudian non-K atau L itu adalah pengeluaran belanja pemerintah di luar kementerian atau lembaga. Kemudian ada transfer ke daerah yang disebut dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, nanti di Prawa S juga itu kita belajar dana perimbangan. Apa sih dana perimbangan gitu? Yang tadi sempat kalian sebutkan ada DAU, ada DAK ya. Yang saya tadi tanya apa sih contoh pengeluaran pemerintah gitu. Ada tadi yang jawab DAU sama DAK. Nah, itu juga termasuk ke pengeluaran pemerintah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Belum, Bu. Belum ya? Saya mau ya, tanya ini. Iya, silakan Mbak Nafilatul. Iya, sebelumnya untuk
pengeluaran negara, apabila pengeluaran negara tersebut terlalu banyak, itu akan berimbas ke apa saja, Ibu? Oke, terima kasih Mbak Nafilatul. Kalau pengeluaran negaranya terlalu banyak, terlalu berlebihan, berimbasnya pada apa yang pertama? Pertama yang jelas pada hutang kan ya. Kalau misalkan suatu negara itu belanjanya yang lebih besar dibandingkan pendapatannya, maka yang ada defisit atau minus. Sehingga kalau minus, larinya kemana untuk menutupi hutang? Larinya melalui pembiayaan ya, mencari berbagai sumber untuk menutupi hutang tersebut. Kekurangan minusnya itu dicari dengan cara hutang, seperti itu. Nah, berimbas nggak ke yang lain? Berimbas nggak? Pernah ingat di awal masa pandemi di mana pengeluaran pemerintah itu dialihkan semuanya ke pembiayaan COVID-19. Pernah ingat Mbak Nafilatul? Iya, Ibu. Misalkan kayak THR aja itu misalkan nih, karena sekarang deket-deket sama Lebaran, misalkan ada THR, tidak semua para pimpinan pejabat itu mereka menerima THR. Karena THR-nya itu mereka alihkan ke pengeluaran si COVID-19. Karena pengeluaran COVID-19 itu butuh banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga misalkan pejabat yang jabatannya sudah tinggi, kayak eselon 1 seperti itu mereka tidak mendapatkan THR. Seperti itu. Jadi mereka dapatnya dari hutang, baik itu dari obligasi ataupun pinjam begitu ya. Kayak gitu. Bisa dipahami nggak Mbak Nafilatul? Bisa, Ibu. Atau teman-teman yang lain nih yang mau memberikan pendapatnya, selain misalkan berdampak sama hutang, berdampak sama apa lagi? Kalau misalkan belanja negara itu semakin hari semakin tinggi, misalkan semakin besar pengeluaran yang dikeluarkan, berdampak pada apa saja? Ada yang menjawab lagi? Halo? Nggak ada? Nggak adakah kalian? Nggak ada yang mau jawab atau tanya lagi? Belum, Bu. Gimana? Belum. Nah, terus dampak APBN atau APBD terhadap pembangunan wilayah. Adanya APBN kalau secara positif itu bisa dikendalikan, misalkan mengetahui prioritas kegiatan pembangunan. Jadi kalau ada APBN itu enak, kita tahu anggarannya apa aja yang mau dilakukan ke depannya. Itu APBN. Tapi kalau negatifnya dia meningkatkan kesenjangan sosial antar desa kota. Misalkan nih pengeluaran pemerintah terkait subsidi atau terkait bantuan kemiskinan gitu ya, orang miskin. Pada kenyataannya ternyata banyak sekali orang yang mengaku miskin ketika ada bantuan. Benar nggak? Benar, Ibu. Atau ada nggak di daerah kalian? Misalkan ada bantuan sosial nih dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan berupa bla 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 begitu ya. Ada nggak yang ternyata yang ini harusnya dapat nggak dapat, yang ini dapat tapi dapat lagi misal? Ada nggak yang seperti itu? Ada, Bu. Ada itu. Banyak ya. Banyak kan? Nah, itu yang dimaksud adanya kesenjangan sosial. Jadi semakin dia dikasih bantuan berupa uang, maka itu tidak menjamin dia semakin sejahtera. Karena makin banyak orang yang akan mengaku bahwa dirinya miskin, kayak gitu. Nah, kedua, meningkatnya hutang luar negeri atau yang defisit tadi ya, yang Nafiatul nanya.
Kalau misalkan belanjanya terus-menerus, kemudian nggak bisa di stop, maka apa yang terjadi? Ya jelas defisit. Defisit anggaran. Kalau sudah defisit anggaran, maka negara pasti mencari pembiayaan atau mencari utang, sehingga hutangnya itu makin bertambah. Ada yang tahu ya, nanti di pertemuan ketiga kalau nggak salah, ke-10 kita membahas terkait dengan utang negara. Nah, kemudian dapat terjadinya korupsi. Nah, korupsi juga ada kemungkinan itu makin membesar karena di mana-mana sudah defisit seperti itu. Kemudian adanya demokrasi yang tidak seimbang. Nah, perlu diketahui bahwasanya belanja pemerintah itu biasanya paling banyak mayoritas di belanja pegawai, yaitu belanja gaji ya. Karena ada daerah yang bagus itu sesuai dengan undang-undang dikatakan bahwasanya 50% pengeluaran pemerintah itu yang ideal dari belanja pegawai. Jadi belanja pegawainya itu nggak boleh lebih dari 50%. Padahal yang terjadi di Indonesia pada khususnya itu belanja pegawai bahkan ada yang lebih dari 50%. Nah, itu seharusnya yang tidak boleh dilakukan. Jadi idealnya itu 50-50. 50 untuk pegawai, 50 untuk yang lain. Seperti itu. Terus pembayaran bunga utang itu ternyata juga sangat tinggi. Ini di tahun 2020 ya. Kemudian ada bansos, bantuan sosial tadi. Kemudian ada belanja barang yang diikuti dengan belanja modal, baru belanja yang lain-lain. Nah, di sini ada studi case di mana nanti coba kalian analisa. Di situ ada artikel yang sorry ya barusan terputus. Kalimat terakhir saya sampai mana barusan? Studi kasus, Bu. Studi kasus ya. Nah, itu ada studi kasus. Coba silakan kalian analisa nanti analisis gimana sih pandangan kalian terhadap belanja pegawai yang ternyata itu merupakan pengeluaran terbesar. Kasih pendapat kalian di situ. Kalau misalkan kalian setuju atau tidak, kasih alasannya ya. Kenapa kalian setuju atau kenapa kalian tidak setuju misal. Kayak gitu ya. Bisa dipahamin teman-teman? Bisa, Bu. Oke, sebelum saya akhiri karena kita sampai di 9:30. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu mau tanya. Kan Ya. tadi 50% dipakai. Terus kalau tidak seimbang itu gimana, Bu? Gimana nanti jadi tugas kalian dianalisa. Kalau misalkan nggak seimbang kayak gitu gimana? Itu berkaitan sama artikel yang di situ. Oh, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Mas. Untuk studi kasusnya sendiri itu dalam bentuk Word atau tulis tangan, Bu? Kalau di Word kalian copy paste ya? Enggak ya? Enggak, Bu. Oh, enggak ya.
Kalau di Word dengan catatan kalian tidak copy paste antar teman, silahkan. Tapi kalau misalkan nanti saya menemukan kalian kopas titik koma sama, nggak akan saya koreksi ya tugasnya. Karena ini pendapat masing-masing orang, jadi harus beda. Walaupun sama intinya, tapi kalimatnya nggak akan mungkin sama. Gitu ya? Berarti kita pakai Word? Atau Yes, Bu. gimana? Word ya? Iya, Ibu. Oke, nanti di Word silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ketemu tugas ini di minggu depannya. Saya mau tanya Ibu, untuk pengumpulan tugasnya itu Minggu depan. di GCR, Ibu. Pas waktu kuliah lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Cukup, Ibu. Ibu. Kalau begitu saya izin akhiri ya perkuliahannya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini hanya 33 orang dari 50 ya. Jangan lupa absennya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, silakan live ya. Soalnya nanti Gmail-nya mau buat kelas selanjutnya.